Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Mas Ali. Kini sikapnya kembali dingin seperti saat pertama kami bertemu. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Berulang kali ia menghela nafas. Aku tak tahu apa arti dari helaan nafas itu. Apa mungkin ada sesuatu yang mengganggu pikiran Mas Ali? Walaupun ragu, aku menepuk pelan bahunya. Mau Mas dulu apa aku yang menggunakan kamar mandi? Ucapku memecahkan keheningan di antara kami. Kamu saja, jawabnya tanpa menatapku. Akhirnya, akulah yang lebih dulu membersihkan tubuh yang terasa begitu lengket karena keringat. Gaun pengantin yang kupakai malam ini benar-benar membuatku kegerahan. Tidak membutuhkan waktu lama, kegiatanku membersihkan diri selesai. Aku mengurungkan niat untuk membuka pintu kamar mandi saat mendengar pembicaraan Mas Ali dengan seseorang melalui sambungan telepon. Aku menemukannya, Nang, nada bicara Mas Ali terdengar begitu frustrasi. Dia Ayana, wanita yang selalu kulihat di taman kampus. Tubuhku mematung. Apa arti dari perkataan Mas Ali, Ayana? Ada hubungan apa Mas Ali dengan Mbak Ayana? Aku tidak mencintai Zahra. Sakit. Aku tidak mengerti kenapa tiba-tiba hatiku terasa sakit saat kata aku tidak mencintai terucap dari mulut Mas Ali. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Lagi-lagi pertanyaan itulah yang memenuhi isi kepalaku. Aku tak bisa Nang. Aku telah mencarinya lebih dari 5 tahun. Pencarianku sia-sia selama 5 tahun. Tapi kenapa ketika aku telah mengucap janji dengan Zahra, ia malah muncul tepat di hadapanku? Aku mencintainya Nang. Hingga detik ini cinta itu masih ada untuknya. Remuk redam rasanya jiwa ini ketika aku mendengar apa yang Mas Ali katakan. Air mata sudah tak dapat lagi ku bendung. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping. Aku merasa dunia ini menjadi gelap di penglihatanku. Orang yang baru saja meminangku, menjadikan aku pendamping hidupnya, ternyata dia mencintai tanteku sendiri. Sikapnya yang tadi kulihat janggal, ternyata benar adanya. Tiba-tiba aku merasa bahwa Mas Ali adalah manusia terjahat yang pernah aku temukan selama hidupku. Kenapa ia harus menikahiku kalau ia tidak mencintaiku? Aku tak mungkin dapat mempertahankan pernikahan ini. Mas Ali kembali berucap lirih. Namun masih dapat ku dengar, apa yang harus aku lakukan ya Allah, ini sungguh menyakitkan. Aku sadar dari keterpakuanku saat terdengar suara ketukan di pintu. Sebelum membuka pintu kamar mandi, aku menyentuh pipiku. Ku hapus air mata yang dengan lancangnya telah membasahi pipiku. Ada apa, Mas mau mandi? Tanyaku seraya melangkahkan tubuhku dari ambang pintu kamar mandi. Mas Ali menggeleng. Aku mau, cukup lama ia ucapannya. Aku mau pulang ke rumah dulu, ada sesuatu yang penting yang tertinggal di rumah. Aku mengangguk. Hati-hati, Mas, ucapku seraya mencium punggung tangannya saat ia hendak pergi. Assalamualaikum, salamnya. Waalaikumsalam, jawabku. Kututup pintu kamar hotel, tubuhku bersandar lemas pada pintu. Aku tahu apa yang dikatakan Mas Ali hanya alasan belaka agar ia tak menghabiskan waktu lebih lama lagi denganku. Tanpa dapat kutahan, tangisku kembali pecah. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Aku tidak menyangka kalau akan mengalami hal ini. Aku berharap, meski pernikahan ini tidak didasari oleh cinta, pernikahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tapi, kenapa semuanya jadi serumit ini? Aku menikah dengan seseorang yang mencintai tanteku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Lagi-lagi pertanyaan itulah yang terus kupertanyakan. Aku bangkit dari dudukku. Aku berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa kepingan hatiku yang telah hancur berserakan. Kulirikkan mataku ke jam dinding. Ternyata sudah 1 jam lebih aku terduduk di atas dinginnya lantai. Sekuat tenaga aku berdiri dan melangkahkan kakiku ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Malam ini akan kuadukan semuanya pada Zat yang Maha memberikan rasa. Betapa sakit hatiku. Dia yang engkau jodohkan denganku ternyata mencintai wanita lain, dan wanita itu adalah tanteku sendiri. Aku ingin pulang.
Keinginan itulah yang tiba-tiba datang memenuhi hatiku. Aku ingin mengatakan pada Mama dan Papa kalau Mas Ali jahat padaku. Tapi aku tidak mungkin dapat melakukan hal itu akan menyakiti hati Mama dan Papa. Biarlah kini aku sendiri yang menanggung sakit ini. Ali melangkahkan kakinya memasuki sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari hotel tempatnya menginap. Tubuhnya terduduk lemas di atas sajadah masjid yang indah. Kedua tangannya menangkup wajah hingga menutupinya. Bahunya bergetar. Rasa sesal benar-benar memenuhi hatinya. Ya Allah, maafkan hamba yang telah menyakitinya, ucap Ali lirih. Dia yang seharusnya kini kujaga, kuberi kasih sayang dan kebahagiaan, malah aku sakiti. Berulang kali Ali mengucap istighfar, memohon ampun pada Allah karena telah menyakiti Zahra. Selama ini, Ali merasa ilmu agama yang telah ia pelajari mampu membentengi dirinya dari sesuatu yang dilarang oleh Allah. Namun, cinta pada pandangan pertama tak dapat ia tampik keberadaannya tepat 5 tahun yang lalu. Saat itu, ia menjadi salah satu mahasiswa yang terpilih untuk menimba ilmu selama 1 tahun di Turki. Ia bertemu dengan seorang gadis berwajah cantik, bukan hanya kecantikan, melainkan juga kecintaan gadis itu terhadap Al-Quran membuat Ali menaruh hati kepadanya. Setiap pagi selama 1 bulan, ia selalu melihat gadis itu duduk di sebuah bangku panjang yang terletak di taman kampus. Tangan gadis itu selalu memegang Al-Quran kecil berwarna biru. Bibirnya selalu bergetar kala membaca ayat demi ayat. Betapa beruntungnya Ali kalau sampai Allah mengizinkannya untuk membina rumah tangga dengan gadis itu. Jaga pandanganmu, Al, apa kau ingin hafalan 1 juzmu kembali hilang? Teguran itu berasal dari Danang yang lagi-lagi memergoki Ali sedang memperhatikan si gadis pemegang Al-Quran secara diam-diam. Ali beristighfar pelan. Benar kata Danang, ia bisa kehilangan hafalannya lagi kalau sampai tidak bisa menghentikan kebiasaan buruknya ini. Kalau kalian berjodoh, aku yakin kelak kalian dipertemukan pada suatu hubungan yang diridai oleh Allah. Danang menepuk bahu Ali. Jadi, hentikanlah kegiatan tak baik ini. Dia tidak halal untuk kau lihat. Ini adalah hari terakhir ia memperhatikan gadis itu. Apa yang dikatakan Danang benar. Kalau memang ia berjodoh dengan gadis itu, mereka pasti akan dipertemukan oleh Allah pada suatu hubungan yang diridainya. 1 tahun pun berlalu. Ia harus kembali ke universitasnya di Malaysia untuk menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya. Zahra. Teman-teman gadis itu selalu memanggil gadis itu Zahra. Saat Ali bertanya apa benar nama gadis itu Zahra, temannya menggeleng. Itu hanya panggilan kami untuknya karena ia begitu menyukai sosok Fatimah Az-Zahra. Jawaban itulah yang Ali dapatkan dari teman gadis itu. Lantas, siapa namanya? Tanya Ali penasaran. Namanya Ayana. Apa kau menyukainya? Kalau iya, kau kenalan saja langsung. Berkenalan? Tidak, belum saatnya ia berkenalan dengan gadis itu. Pada setiap doanya, Ali selalu menyematkan nama Ayana. Ia berharap, kelak Allah mempertemukannya dalam cinta yang diridainya. Ali kembali ke tanah air selepas gelar dokter spesialis bedah ia dapatkan. Sebenarnya ia berniat melanjutkan S3 ke Jerman. Namun sang mama tercinta melarangnya. Tidak, Al, mama tidak mengizinkanmu untuk melanjutkan S3 ke Jerman. Tolak mamanya mentah-mentah. Saat Ali mengutarakan niatnya, kau harus menikah dulu, baru mama akan mengizinkanmu pergi ke Jerman. Final, perkataan mamanya tak mungkin ia lawan. Percuma kalau ia tetap pergi ke Jerman tanpa restu sang mama. Ia jamin, ilmu yang kelak ia dapatkan di negara itu tak akan berkah. Mama sudah mempunyai calon untukmu, Al. Ia putri dari sahabat baik Mama. Dengan semangat, Anissa memperlihatkan selembar foto kepada Ali. Namanya Zahra. Dia putri sahabat Mama. Apa kau mau Mama jodohkan dengan Zahra? Bila memang menurut Mama dia adalah wanita yang baik, wanita yang kelak dapat menjadi ibu yang baik bagi anak-anakku, aku bersedia. Mah, itulah jawaban yang Ali katakan kepada mamanya.
Ya, dia akhirnya menerima perjodohan itu. Ia tidak bisa menemukan Ayana, jadi tidak ada salahnya kalau ia menyenangkan hati mamanya dengan menerima perjodohan yang mamanya tawarkan padanya. Sontak Anissa memeluk putra bungsunya dengan sayang. Insya Allah dia akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anakmu. Hingga akhirnya Ali melihat secara langsung gadis yang akan dijodohkan dengannya di pengajian rutin yang selalu diadakan di kediamannya. Gadis yang akan dijodohkan dengannya kekanak-kanakan dan ceroboh. Batu saja yang ukurannya besar ia tendang. Benarkah mamanya akan menjodohkan dirinya dengan gadis seperti itu? Apakah tidak ada calon yang lebih baik lagi? Tapi nasi telah menjadi bubur, ia tidak mungkin mengatakan kepada mamanya kalau ia menolak perjodohannya dengan Zahra, bisa marah besar mamanya. Ali tersadar dari lamunannya saat sebuah tangan menepuk bahunya. Berwudulah, saran Danang. Ali memang sengaja meminta Danang untuk menemuinya di masjid ini. Aku sudah berwudu, jawab Ali. Kalau begitu, basuhlah wajahmu dengan air dingin. Wajahmu sungguh tak enak untuk dilihat. Ali pun menuruti perkataan Danang. Danang bukan hanya sahabat baginya, melainkan juga guru. Dia dan Danang sudah berteman sedari ia menuntut ilmu agama di sebuah pesantren. Ketika Ali kembali dari membasuh muka, ia melihat Danang yang sedang khusyuk melaksanakan salat. Ali duduk tepat di samping Danang. Di tangannya sudah ada sebuah Al-Quran berukuran kecil yang ia ambil dari rak di dalam masjid. Lantunan surah Al-Baqarah mengalun pelan dari bibirnya. Jodoh itu rahasia Allah. Allah pertemukan kita pada orang yang salah pada awalnya dan mempertemukan kita dengan jodoh yang sesuai pada akhirnya. Itulah tanda Allah sayang pada hambanya. Tutur Danang pada Ali yang masih menenggelamkan diri pada indahnya ayat-ayat yang Allah SWT turunkan pada umat Nabi Muhammad SAW. Dia yang menurutmu baik belum tentu yang terbaik untukmu. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Lanjut Danang. Ali menghentikan bacaannya. Matanya kini fokus menatap wajah Danang yang tersenyum ke arahnya. Aku ingin membina sebuah keluarga dengan wanita yang kucintai. Kau pasti dapat mencintai Zahra. Cintailah dia karena Allah Dia sekarang tanggung jawabmu. Orang tuanya telah memberikan tanggung jawab itu padamu. Ali menundukkan wajahnya. Zahra Anastasia Wardani kini telah resmi menjadi istrinya. Itu berarti, Zahra kini adalah tanggung jawabnya. Jangan buat Allah marah padamu ucap Danang tegas. Allah membenci hambanya yang lari dari tanggung jawab. Sekarang kembalilah pada istrimu. Jadilah suami yang baik layaknya Rasul kita berlaku baik pada istrinya. Danang beranjak dari duduknya. Hanya itu yang dapat kukatakan padamu, Setelah kepergian Danang, Ali termenung cukup lama. Wajah Zahra seketika memenuhi pelupuk matanya. Jangan jadi laki-laki pengecut, jangan lari dari tanggung jawab, jangan menyesali semuanya. Jangan jadikan kemunculannya kembali dalam hidupmu menjadi alasanmu untuk menyakitinya. Aku membuka mataku saat tangan Mas Ali mengusap pipiku dengan lembut. Mimpikah? Aku memperhatikan apa yang kini ada di hadapanku. Mas Ali tersenyum begitu manis ke arahku. Maaf, ucapnya, terdengar begitu lembut di telingaku. Berulang kali Mas Ali membelai kepalaku. Apa kau lelah? Tidak, Mas, aku beranjak dari posisi berbaringku. Kini aku duduk berhadapan dengan Mas Ali. Apa yang sebenarnya telah terjadi pada Mas Ali? Kenapa sikapnya tiba-tiba kembali menjadi lembut? Meski dihinggapi rasa bingung, aku tetap menuruti segala kata-katanya. Mas Ali memegang ubun-ubunku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau akan kebaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan padanya. Dan, aku berlindung kepadamu dari kejahatannya dan kejahatan sesuatu yang Engkau ciptakan padanya. Doa Mas Ali tepat di ubun-ubunku, membuat hatiku berdesir hangat. Aku memejamkan mataku, mengamini setiap doa yang Mas Ali ucapkan. Berwudulah, kita akan melaksanakan salat 2 rakaat. Aku mengangguk menuruti perkataan Mas Ali. Aku dan Mas Ali melaksanakan salat sunnah 2 rakaat.
Ya Allah, berkahilah aku pada keluargaku, dan berkahilah mereka padaku. Ya Allah, satukanlah kami dengan kebaikan jika memang Engkau menghendakinya. Itulah doa yang Mas Ali munajatkan setelah salat. Aku mencium punggung tangan Mas Ali. Air mataku menetes membasahi tangan Mas Ali. Setelahnya Mas Ali mengajakku ke tempat tidur. Kududukkan tubuhku di pinggirannya dan dia pun duduk di hadapanku. Tangannya menghapus air mataku yang ternyata kembali membasahi pipiku. Dia menatapku dan berucap, "Maafkan aku mengerti apa maksud dari ucapannya. Maaf karena dia tidak mencintaiku. Maaf karena ternyata dia mencintai Mbak Ayana." Aku hanya diam. Perlahan dia melepas jilbab yang aku kenakan. Dia membuka rambutku yang diikat dan perlahan tangannya menyentuh kancing-kancing bajuku. Dia merebahkan tubuhku. Dan dalam kegelapan malam, aku dan Mas Ali melakukan ibadah itu bersama. Melakukannya dengan penuh kehusyukan, ketenangan. Meskipun aku tahu, tak ada cinta yang ada di hatinya untukku. Tapi sungguh, malam ini aku benar-benar merasa menjadi seorang istri, dan rasa bahagia itu memenuhi hatiku. Ya Allah, hamba mohon tautkan hati hamba dengannya. Engkaulah pemilik cinta yang sesungguhnya, maka tumbuhkanlah cinta itu di hatiku dan Mas Ali, sebuah cinta yang Engkau ridai. Aku memperhatikan wajahnya yang terlelap. Ia memiliki alis tebal, bulu mata lentik, dan hidung mancung. Apa dia punya darah Arab? Kenapa fisiknya menyerupai pria-pria Arab yang pernah kulihat di Madinah ketika aku ikut mama dan papa umrah? Tanpa dapat kucegah, jari-jariku menyentuh lembut alis tebalnya. Wajahnya mengerut tak nyaman. Ekspresinya sungguh membuatku gemas. Wajah tak nyamannya mengingatkanku pada Zidane, putranya Mbak Nisha yang baru berusia 3 tahun. Jari-jariku kini beralih ke bulu matanya yang lentik. Sepertinya bulu mataku kalah lentik. Aku menghentikan keisenganku saat ia mulai melengut tak nyaman. Ia menenggelamkan wajahnya ke atas bantal. Benar-benar raja tidur. Apa yang kulakukan padanya sama sekali tak membuatnya terbangun. Kulirik jam yang menggantung di dinding. Jam baru menunjukkan pukul 3 dini hari. Namun mata ini enggan untuk kembali terpejam. Tanpa mau mengganggu tidur Mas Ali, perlahan-lahan aku beranjak dari posisi berbaringku. Tahajud, salat sunnah ini kini mulai rutin kukerjakan. Semalam saja tidak melaksanakannya. Aku merasa kalau aku benar-benar telah menjadi manusia yang merugi. Bagaimana mungkin aku akan menyia-nyiakan waktu ketika para malaikat turun ke bumi dan Allah akan mengabulkan doa setiap hambanya. Aku mengambil Al-Quran kecil berwarna biru yang selalu kubawa kemana-mana. Perlahan aku mulai membaca surah Al-Mulk. Surah ini menjadi surah yang selalu kubaca setelah mengerjakan salat tahajud. Tidak pernah sekalipun aku tak menangis ketika membaca surah Al-Mulk. Dalam surah ini dipaparkan bahwa Allah telah menciptakan alam ini dari awal yang tiada apa-apa menjadi ada, dan seterusnya menjaga alam ini dengan penuh kesempurnaan. Allah berkuasa menciptakan dan mematikan sesuatu menurut kehendaknya. Dan dalam surah ini juga, Allah menjelaskan bagaimana azab di neraka, tempat sekumpulan manusia dicampakkan ke dalamnya. Waktu menjelang subuh masih panjang. Aku melirik ke arah Mas Ali yang masih terlelap. Walaupun ragu, perlahan aku mengguncang bahunya. "Mas, bangun!" Ia melenguh panjang. Perlahan matanya terbuka. "Jam berapa?" Suaranya terdengar serak. "Jam 4 kurang 15 menit, Mas," jawabku. Sontak ia beranjak dari tempat tidur. "Astagfirullah, aku kesiangan," pekiknya. Ia segera memasuki kamar mandi. Selagi ia berada di kamar mandi, aku membongkar tasnya. Kuambil sebuah baju koko biru beserta sarung berwarna merah bata. Kusimpan keduanya di atas tempat tidur. Kugelar sajadah untuknya. Ia berterima kasih saat aku membantu mengancingkan bajunya. Aku duduk terpaku di belakangnya. Ia melaksanakan salat tahajud dengan sangat khusyuk. Hatiku bergetar mendengar lantunan surah yang ia baca dalam salatnya. Surah Al-Mulk, bacaannya terdengar begitu indah. 2 hari kami berada di hotel.
tak banyak waktu yang kami gunakan untuk melakukan segala aktivitas yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang berbulan madu pada umumnya. Jalan-jalan bersama, melihat pemandangan suasana malam di beranda kamar hotel, atau sekadar sarapan bersama sambil bercerita hal-hal yang indah yang bisa membangkitkan keromantisan dalam berumah tangga. Selama 2 hari itu yang aku lakukan di hotel hanya kegiatan yang memang biasa aku lakukan di rumah, tidur, makan, salat, tilawah Al-Quran, dan baca novel. Kegiatan yang dilakukan oleh Mas Ali pun tidak jauh beda. Pergi ke masjid untuk melaksanakan salat dan sekembalinya dari masjid ia akan lebih memilih untuk berleha-leha di atas tempat tidur. Selepas salat asar, akhirnya kami meninggalkan hotel. Tak banyak yang kami perbincangkan selama dalam perjalanan pulang, bahkan seolah tak ada topik yang enak untuk dibahas bersama. Suasana di dalam taksi benar-benar hening, sunyi, dan senyap. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada Mas Ali, tapi aku tidak berani menanyakannya. Aku takut jawaban yang akan keluar dari mulutnya akan membuat hatiku terluka. Aku dan Mas Ali memang telah bersatu. Aku telah memberikan segalanya padanya. Tapi aku merasa kalau hal itu hanya berdampak besar padaku, tidak padanya. Hati seorang wanita memang lebih lemah dibandingkan hati lelaki. Mungkin aku terlihat seperti wanita murahan yang mau saja menyerahkan segalanya pada Mas Ali. Padahal sudah jelas-jelas Mas Ali tidak mencintaiku. Ia mencintai Mbak Ayana. Tapi rasa marahku dan rasa kecewaku kalah oleh rasa takutku pada Allah. Aku takut Allah marah padaku. Aku masih ingat jelas tentang pesan yang pernah Mama katakan padaku 2 hari sebelum akad nikah. Bila suamimu meminta, sesibuk apapun kamu harus memenuhinya. Karena bila suamimu marah ataupun dengan penolakan tersebut maka malaikat akan melaknatmu hingga pagi tiba. Itu kata-kata Mama yang cukup membuatku bergidik sekaligus malu. Apa yang dulu tabu untuk Mama katakan padaku malah Mama katakan dengan terang-terangan. Aku kesal sekali pada Mama. Bagaimana tidak, tanpa sepengetahuanku, Mama sudah memindahkan semua barangku ke rumah Mas Ali. Mama tidak sayang sama Zahra. Ya, masa anak sendiri diusir sih? Aku memeluk erat pinggang Mama. Aku tidak mau pindah ke rumah Mas Ali. Aku ingin tetap tinggal bersama Mama dan Papa. Bukannya ngusir, sayang. Kamu kan sekarang sudah punya suami. Jadi sudah kewajibanmu tinggal di rumah suamimu. Aku melirik ke Mas Ali yang sedang mengobrol dengan Papa. Ingin rasanya aku memberitahu Mama kalau Mas Ali tidak mencintaiku. Ia pasti akan senang kalau aku tidak ikut bersamanya. Mas Ali pasti tidak akan keberatan Mah kalau aku tetap tinggal di sini. Iya kan Mas, tanyaku pada Mas Ali. Mas Ali mengerutkan keningnya. Sepertinya ia tidak setuju. Tapi tidak lama setelahnya, ia langsung tersenyum padaku dan Mama. Senyuman pertamanya setelah malam pertama yang pernah kami lewati. Tuh kan Mas Ali senyum. Mas setuju kan kalau kita tinggal di sini? Tanpa aku sadari aku merangkul tangannya. Lagi-lagi ia tersenyum. Kita menginap di sini 2 hari ya sebelum pindah ke rumahku. Aku ingin protes tapi urung saat Mama mendelik ke arahku. Istri yang baik harus menuruti apa yang dikatakan oleh suaminya. Itulah yang pastinya ingin Mama katakan padaku.